Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Berbagai aktivitas pasca banjir berlangsung di Kabupaten Mahakam Ulu. Pasangan Isran Hadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kaltim mengantarkan sendiri berkas lamarannya ke PKS. Di Dondang, Kutai Kartanegara, terdapat satu objek wisata berbeda, yakni kolam pemandian air panas. Isran Nur Hadi Mulyadi, pasangan gubernur dan wakil gubernur periode 2019-2024, Selasa siang mendatangi Sekretariat Partai Keadilan Sejahtera Kaltim di Jalan Muhammad Yamin, Samarinda. Yang kami muliakan, datang bersama rombongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan mereka yakni untuk menyerahkan berkas pencalonannya agar bisa diusung oleh partai tersebut. Hanya saja Isran dan Hadi seketika berlalu usai penyerahan. Mereka berdua enggan memberi keterangan apapun ke wartawan. Ketua DPW PKS Kaltim Dedi Kurniadi menyatakan Isran Hadi menjadi bacalon ketiga setelah sebelumnya Mahyudin dan Rudi Masud. Isran Hadi disebut pasangan pertama yang mendaftar secara bersamaan. Semua yang mendaftar ke kami itu semuanya punya potensi yang sama, ya, tergantung nanti hasil evaluasi dari data yang sudah kami gali, baik yang kami wawancarai maupun secara formal yang bersangkutan menuliskan di formulir yang telah kami berikan, dan pada hari ini memang yang bersangkutan mengembalikan formulir yang telah diisi itu, yang selanjutnya akan kami evaluasi apakah yang bersangkutan nanti akan kami lanjutkan ke DPP sebagai bahan pertimbangan di DPP untuk ditetapkan sebagai calon. Ya, semuanya punya peluang yang sama. Pasangan Isran Hadi Mulyadi di Pilgub sebelumnya diusung oleh PKS. Akankah di Pilgub kali ini mereka kembali diusung? Lebih-lebih setelah Hadi Mulyadi tidak lagi menjadi bagian dari kader PKS. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Bersama dengan tim pemenangannya, Rusmadi Wongso menyambangi Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Samarinda. Tujuannya yakni untuk menyerahkan berkas pencalonannya sebagai wakil kota dengan harapan partai ini menjadi salah satu pengusungnya kelak. Rusmadi mengaku senang karena bisa mengantar sendiri berkas tersebut. Rasa syukurnya bertambah karena disambut hangat oleh pengurus partai. Hari ini bersyukur ya atas izin dan ridha Allah SWT saya bisa hadir dalam rangka untuk menyerahkan berkas pendaftaran calon wali kota 2024-2029. Dan seperti saya sering mengatakan bahwa ini berangkat dengan niat yang baik. Ini kota kita, ya tentu kita menginginkan kota ini sebagai sebuah kota yang menangkat, apalagi dengan kota jasa, kota perdagangan, dan ekonominya sekarang luar biasa ya, meningkat tajam. Tetapi kita juga perlu mengantisipasi lonjakan pertumbuhan penduduk yang tinggi, dan bahkan diperkirakan mungkin tidak sampai 5 tahun sudah 1 juta, berarti sebuah kota metropolitan. Dari panitia penjaringan diketahui pelamar yang mendaftar ke Partai Demokrat sebanyak 11 orang. Dari jumlah tersebut seluruhnya mengajukan sebagai calon wali kota.
Dari 11 calon ini terdapat Andi Harun yang masih menjabat sebagai wali kota dan Rusmadi Wongso, wakil wali kota. Pelamar ke-11 dari semua pendaftar yang masuk ke Partai Demokrat Samarinda. Dari jumlah itu yang calon wali kota berapa dan calon wali kota berapa? Semua mengajukan sebagai calon wali kota, Pak. Oh, di 11 orang itu? Iya. Dari 11 itu yang dari luar partai berapa, yang dari dalam partai berapa? Hampir semua dari luar partai. Semua dari luar Dari partai? luar Partai Demokrat maksudnya. Oh. Dari luar Partai Demokrat. Terus kemudian kalau di antara tadi itu, siapa saja yang paling tokoh-tokoh paling terkenal itu? Kebetulan kalau untuk tokoh, Pak, bisa dikatakan Semuanya? tokoh. Oh. Tapi ada 2 tokoh yang masih menjabat sebagai pejabat pemerintahan. Siapa itu? Pak Andi Harun sama tadi Pak Rusmadi Wongso. Nantinya seluruh berkas pencalonan ini akan dikirimkan pengurus pusat. Itu dilakukan untuk penetapan nama calon yang akan diusung oleh partai tersebut. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Balikpapan merupakan salah satu daerah di Kaltim yang turut melaksanakan Pilkada serentak 2024. Di daerah ini pun Pilkada juga diwarnai pemilihan calon independen dan dukungan partai. Khusus untuk independen, pendaftarannya sudah dilaksanakan sejak 8 Mei hingga 12 Mei 2024. Ketua KPU Prakoso Yudo Lelono menyatakan terdapat satu pasangan calon perseorangan yang mendaftar. Namun pasangan ini gagal karena berkasnya tidak memenuhi syarat dukungan minimal 38.212 orang. Seorangan kemarin itu yang mencoba mendaftar satu pasang, Pak Joy Nasar Utama Jaya sama Ibu Maya Susi, tapi syarat dukungan minimal yang diberikan belum memenuhi. Apa syarat dukungan minimal? Mungkin bisa dijelaskan dulu. Syarat dukungan minimal itu sejumlah 7,5%, 7,5% dari DPT terakhir kita. DPT terakhir kita 509482, maka totalnya 38212. Kegagalan calon pasangan independen tersebut memastikan hanya calon yang diusung parpol yang meramaikan Pilkada di Balikpapan tahun 2024. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.